Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan mengenai perangkat internet opting yang sederhana ya, yaitu untuk mengendalikan atau menyalakan dan mematikan lampu secara jarak jauh dengan menggunakan handphone atau aplikasi berbasis Android. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti kita akan praktekkan menggunakan Kodular. Di pertemuan sebelumnya kita sempat membuat sebuah codingan atau sebuah konfigurasi dari microcontroller, dalam hal ini menggunakan D1 Mini atau ESP8266, yang mana kita sudah menggunakan Firebase untuk menyalakan dan mematikan lampu kita. Ketika value-nya on atau value-nya 1, itu lampu akan menyala. Ketika value atau nilainya 0, maka lampu akan mati. Nah, sebelum ke langkah selanjutnya, yaitu menggunakan aplikasi untuk mengendalikan lampu tersebut, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu lampu yang sudah kita buat. Kita coba buka Firebase kita atau database kita di real time database pada Firebase. Kemudian kita akan coba ubah nilainya pada database tersebut. Nah, untuk cepat atau tidaknya menyalakan lampu atau mematikan lampu itu tergantung dari koneksi internet pada jaringan yang terhubung dengan perangkat kita. Kalau misalnya bagus, biasanya lebih cepat. Kalau kurang bagus, biasanya agak delay. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba mengubah value dari project kita, dan juga akan melihat apakah lampu itu nyala atau mati atau tidak. Nah, di sini bawaannya adalah 0, berarti lampu tersebut posisinya berada dalam keadaan mati. Kita akan coba menyalakannya dengan mengganti value atau nilai ini menjadi 1. Kita enter, apakah berubah? Ternyata berfungsi. Di serial monitor pada microcontrollernya itu status lampu 1, keterangannya lampu menyala. Dan di kamera bisa kita lihat bahwa lampunya menyala, yang tadinya mati sekarang menyala. Berarti lampunya dan juga alatnya berfungsi dengan baik. Coba kita matikan lagi ya. Nah, berfungsi dengan baik ya. Jika sudah seperti ini, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya. Yang harus kita lakukan apa? Pertama, Firebase-nya biarkan seperti ini. Kemudian kita buka browser baru saja biar lebih memudahkan mengeceknya. Buka browser itu kayak Google Chrome ataupun browser bawaan laptop ataupun handphone kita ya. Buka, Bapak lebih suka menggunakan Google Chrome ya. Nah, setelah terbuka, pertama kita buka atau ketikkan atau cari Kodular. Kodular seperti ini di Google. Kemudian kita enter, nanti ada pilihan. Lalu kita pilih yang Kodular Creator yang bagian ini nih. Kita klik seperti ini ya. Nah, sebelum Bapak akan pencet atau mulai membuat, Bapak akan kasih tahu ya. Kita pernah membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan app Inventor. Nah, Pak kok sekarang pakai Kodular padahal kan diajarkannya app Inventor. Bapak sedikit kasih edukasi atau pemahaman bahwa app Inventor itu yang Bapak tahu sampai sekarang tidak ada dukungan atau tidak ada pembaruan fitur-fitur maupun fitur yang digunakan untuk Firebase. Kemarin Bapak sempat nyoba dan juga terjadi kendala bahwasanya si aplikasi error di bagian Firebase-nya. Nah, supaya lancar, makanya Bapak punya solusi untuk menggantinya ke Kodular. Pak, nanti beda lagi dong untuk pembuatannya. Pada dasarnya sama ya. Antara app Inventor dengan Kodular itu pada dasarnya sama penggunaannya.
termasuk entah itu user interface-nya, tampilannya, komponen-komponennya itu sebagian besar sama. Termasuk bloknya itu sama banget. Jadi bagi yang sudah terbiasa menggunakan app inventor, ketika menggunakan Kodular itu biasanya akan mudah juga karena itu sama persis. Bahkan saking samanya, project dari app inventor kalian yang telah dibuat itu bisa dibuka di Kodular dengan cara mengimport file yang sudah di save-nya. Jadi itu sangat mudah dipahami ya, kurang lebih seperti itu. Untuk bisa membuat aplikasi sama ya, kalau di app inventor ada tombol create apps di sebelah kiri, di Kodular juga ada, yaitu tombol create apps seperti ini. Kita klik. Setelah itu kalau sudah diarahkan di Kodular ini, biasanya Kodular mengharuskan kita untuk login terlebih dahulu dengan menggunakan email. Nah ini kalau kalian langsung kayak gini, tandanya kalian sudah pernah login, termasuk Bapak dengan email Bapak. Oke, Bapak akan logout dulu ya biar sama. Nah ini seperti ini ya tampilan loginnya. Ketika kalian menemukan halaman seperti ini, boleh menggunakan email dan password yang sudah daftar di Kodular, atau bisa menggunakan akun lain seperti Google, GitHub, dan juga Twitter. Tapi Bapak lebih sukanya pakai Google. Kalian juga kalau ada Google, silahkan login pakai Google. Kalau untuk login pakai Google, silahkan klik icon yang sebelah kiri di bagian bawah ya. Klik. Setelah itu nanti diarahkan ke login Google kalian. Nanti kalau misalnya belum ada Google yang login ke Google Chrome atau browser kalian, login dulu. Kalau sudah ada, biasanya akan seperti ini. Kalau misalnya sudah tersedia, kalian cukup pilih akunnya saja. Klik seperti ini. Nanti di sini tuh nah seperti ini ya kalau yang sudah login. Kalau yang belum ya biasanya masukin email sama password kayak yang app inventor gitu kan ya. Setelah login seperti ini, nah untuk bisa membuat apa namanya project, ya kita klik project saja seperti ini. Atau kalau misalnya biar cepat, kalian cukup klik di sini kreator di sini ya, kreator. Mohon maaf ya, ini nggak ketemu, salah ternyata. Nah ini karena kita login kemudian diarahkannya ke my profile, harusnya ketika dari sini login langsung itu nggak akan diarahkan ke sini ya, karena Bapak tadi proses logout atau sigout dulu. Ketika login lagi ya biasanya langsung ke sini. Supaya nggak seperti itu ya, tadi kita klik create app langsung. Nanti biasanya login, setelah login akan diarahkan ke sebuah halaman untuk melihat project kita dan juga membuat project kita ya. Kalau sudah seperti ini, untuk membuat project baru langkahnya bagaimana? Di sini ada tombol create project nih. Kalau kelihatan papan besar. Nah, ini lihat ya, ada create project yang ini nih. Kalian klik seperti ini, nanti kalian masukkan project name atau nama project dari aplikasi kalian. Misalnya smart, misalnya kayak gini, smart light control misalnya ya. Misalnya namanya kayak gini, atau kalian punya nama tersendiri itu boleh. Setelah itu langkah selanjutnya apa? Nah, kalau misalnya kalian ketika bikin aplik namanya itu terus ada keterangan error seperti ini, project name must start with a letter and can contain only letters, numbers, and underscores. Berarti hanya bisa berisi huruf, angka, dan juga underscore. Makanya Bapak ketika pakai spasi itu error. Spasi ini kita ganti jadi underscore saja. Seperti ini ya. Ketika sudah betul penamaannya, di sini akan muncul tombol next. Kita klik tombol next, nanti diarahkan di sini. Nah, untuk app name baru bisa ya, smart light control misalnya, ini bisa. Kemudian temanya default juga boleh. Ini minimum SDK-nya 5 boleh, lebih banyak kompatibel. Nah, ini package name.
Package name juga penting. Penting kenapa? Ketika kalian ingin mengupload ini ke Play Store ya, itu wajib yang namanya punya package untuk membedakan aplikasi kita. Dan biasanya package yang umum itu penulisannya gini, nama pembuatnya siapa atau nama perusahaannya apa, kemudian nama aplikasinya apa. Kalau Bapak kan Smart Light Control ya, seperti ini. Nah ini seperti ini bisa. Untuk primary color itu boleh, mau diganti warnanya bisa jadi biru, itu boleh ya. Kemudian ininya juga seperti ini, biarkan, nggak apa-apa lah. Nah ini kita set seperti ini, itu oke. Terus ininya Bapak warna merah misalnya. Kalau sudah seperti ini kita klik finish. Nanti otomatis akan membuat halaman project barunya. Nah, lihat di tampilannya apakah sama dengan yang di App Inventor? Sama. Nih lihat, di sini ada palet. Oke, kalau misalnya kalian pengen lihat juga yang App Inventor nih, biar nggak bingung nih, Inventor. Apakah sama atau tidak gitu kan? Sama banget ya. Di sini ada create app juga bukan? Harus login dulu harus. Kemudian ada palet, ada apa sama nih. Biar nggak bingung pas migrasi ya. Nah, nih lihat di Kodular ada palet, di sini ada palet, ada user interface, ada, tuh kan ada button. Pak, kok di sini nggak ada tulisan user interface? Ada, cuman ini lebih diefektifkan, yaitu di bagian sini ada tombol yang otomatis sembunyi dan terbuka ketika mouse-nya diarahkan, dia tuh. Ini user interface, ketika diklik ya isinya button, checkbox, kan di sini juga ada ya, button, checkbox, image, label ada, cuman di sini ada tambahan lagi yang lebih banyak. Di sini ada horizontal arrangement, ada. Klik layout, bagian general, nanti di sininya ada horizontal arrangement. Kan ini juga sama nih. Nah, ada horizontal arrangement, scrollment, tabel kan sama ya, tuh. Sama, ini sama banget, termasuk di sini ada Firebase. Kalau di sini kan ada Firebase-nya itu di bagian eksperimental, kemudian Firebase. Sedangkan di Kodular itu lebih canggih lagi, lebih baik lagi. Adanya di bagian Google. Google, klik di sebelah kanannya itu ada Firebase banyak tuh. Pak, kok Google? Karena Firebase itu produk Google ya, produk Google. Makanya menu utamanya Google. Di dalam Google ini ada banyak komponen, sangat lengkap ya. Ketika ini cuma satu, ini banyak. Ada authentication, itu untuk login. Kan kalau kalian login aplikasi bisa login email, login Google Play, login nomor HP, itu bisa menggunakan Firebase Authentication. Firebase Database ini yang nanti kita akan praktekkan. Firebase Remote ini belum kita butuhkan. Kemudian Firebase Storage juga belum kita butuhkan, itu untuk menyimpan file ya. Ada Google Account, Google Maps, Google Play Game. Play Game tahu ya, kalian sering main game, itu ada. Google Recaptcha, kalau misalnya kalian klik gambar terus nanti checklist, itu pakai Recaptcha, itu bisa. YouTube Player, barangkali mau nyisipkan link YouTube ke sini, itu bisa. Nah, itu ya lengkapnya di Kodular seperti ini. Kira-kira seperti itu. Di sini juga sama. Nah, kemudian di sini ada viewer, di sini juga ada viewer. Ada tampilannya sama kan HP ya. Di sini ada komponen, di sini juga ada komponen. Di sini bisa ganti nama, di sini juga bisa ganti nama, rename. Di sini ada properties, di sini juga ada properties. Sama ya, nggak jauh beda. Pak, bloknya di mana? Bloknya sama. Di sini kalau di App Inventor di sebelah kanan, di sini juga di sebelah kanan. Sama, isinya sama banget. Nih lihat, ada built-in, control, logic, math, text. Di sini juga ada built-in, control, logic, math, text. Ketika diklik juga sama tuh. If, logicnya juga sama, math, text juga sama, gitu kan. Screen juga sama. Nah, termasuk di sini itu kan sama tuh. Sama ya, nggak ada yang beda gitu kan. Mungkin kalau di Kodular ada tambahan. Kira-kira seperti itu.
Untuk ekspornya juga tinggal klik ekspor nanti ke APK dan ke Play Store. Sama juga. Kalau di sini kan build ya. Tuh. Sama ya. Jadi Bapak anggap penggunaan app inventor dan Kodular itu sama dan kalian sudah pernah mencobanya. Oke, kita move on ke Kodular, move on dari mantan ya, kita ke pacar baru gitu. Kodular itu ibaratnya pacar baru. Kalau yang mantan udah nggak sayang ya udah tinggalin, jangan sampai stres, jangan sampai pusing, jangan ya. Kalau ditolak ya udah tinggalin. Masih banyak perempuan atau laki-laki di dunia ini. Jangan sampai stres karena orang yang tidak mencintai kita. Jadi gitu ya. Anggap aja Kodular juga seperti itu. App inventor kita suka mudah, tapi dia tuh nggak mendukung kita, nggak ada updatean, nggak ada apa, malah bikin error aplikasinya. Udah kalau nggak suka kita ya udah tinggalin. Tapi tetap berhubungan baik ya tetap gitu. Tapi ya udah move on aja, move on. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah kita mulai pembuatan aplikasinya. Nah ini untuk tutorial kita atau praktek kita hanya simple saja. Yang penting on off-nya jalan, statusnya keambil, apakah menyala atau tidak gitu kan ya. Pertama kita tambahkan dulu button, 2 button. Tapi sebelum tambahkan button, biar rapi, screennya kita atur dulu. Mulai dari alignment horizontalnya kita buat center, kemudian alignment vertikalnya kita buat center juga. Background colornya udahlah putih aja biar cerah gitu kan ya. Kemudian mohon maaf, sebelum ke sini ada hal penting. Kemarin itu Kodular sudah memperbarui versinya menjadi versi 4 kalau nggak salah, dimana banyak fitur yang ditambahkan termasuk sistem utamanya. Kemarin pas Bapak praktek di kelas sebelumnya itu ketika mengekspor ke APK, kalau kita gak ngatur apa-apanya gitu kan, itu bakal error. Nah, errornya gimana? Coba lihat nih. Kita klik ekspor, nanti kita buat APK. Pas gini tuh nanti error kalau belum bisa atur nih, lihat nih error nih. Tuh, something went wrong. Artinya telah terjadi kesalahan. View log. Kesalahannya itu di YAML compiler app execution fail. Di sini ada creating icon dan sebagainya gitu. Biasanya kalau berkaitan dengan icon itu kan gambar. Cara nyetingnya gimana? Ternyata di project kita harus setting dulu. Cara nyetingnya di sini ada gerigi atau gear, icon gear, kita klik seperti ini. Nanti di sini ada konfigurasi. Kita perhatikan baik-baik. Di sini ada icon, betul? Iconnya tuh none. Ternyata si app Kodular itu nggak boleh iconnya kosong. Di Kodular terbaru kita nggak boleh iconnya kosong. Pak, cara menambahkannya bagaimana? Cukup klik yang icon ini. Nanti di sini ada upload file. Klik upload file, kemudian kita upload filenya yang mana iconnya. Contoh aja ya. Bapak kemarin sudah download gambar Garuda kalau nggak salah dari Google. Garuda. Apakah ada Garuda? Kalau nggak ada, Bapak search aja Garuda. Nah, harusnya ada. Nah, ada nih. Kita coba ganti ikonnya jadi gambar Garuda misalnya. Kalau misalnya kamu pengen ganti ikonnya terserah kamu ya, enggak. Mau gambar kepala kamu, muka kamu bebas ya. Garuda, setelah itu nanti akan diupload. Nah, kalau udah berhasil di sini muncul. Nah, ini previewnya seperti ini ya. Ikonnya akan terganti seperti ini. Kalau sudah, nanti kita pilih yang tadinya none atau none, pilih ke Garuda JPG. Kalau sudah, Pak, saya pengen bikin splash screen-nya dari sini. Enaknya di Kodular, ketika kita bingung mau masukin splash screen di screen 1, itu nggak masalah karena di Kodular itu bisa memasukkan splash screen di sini. Cukup ininya checklist, splash screen seperti ini, terus pilih gambarnya apa. Ya. Nah, untuk memilih gambar splash image-nya atau splash screen-nya bisa dari sini.
Pak saya pengen sama kayak Garuda tadi, boleh, tinggal pilih yang Garuda tadi, atau kalau yang berbeda lagi boleh, sama aja ya. Itu kelebihan Kodular untuk menambahkan splash screen dari settingan juga bisa. Selebihnya berbagi file juga bisa ya ini. Terus ini mau dicek atau enggak apa-apa ya. Yang pasti yang icon sama splash screen kalau ini di checklist ya wajib ada gambarnya. Nanti error kayak tadi. Kalau sudah, kita cek di bagian publishing apakah sudah sesuai atau tidak. Oh, ini sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai, kita coba export lagi seperti ini. Kalau tidak error berarti sudah berhasil. Something went wrong. Masih ada yang error. Ada apa errornya? Ternyata kita coba si minimum atau minimum ya SDK levelnya yang tadinya 5 kita ganti ke 7. Kenapa demikian? Ke 71 deh. Karena kalau nggak salah itu ada SDK yang butuh high resolution yang supportnya itu di versi 7 ke atas kalau nggak salah ya. Kenapa demikian? Gak apa-apa, karena perangkat Android zaman sekarang kan rata-rata OS-nya itu udah OS 10 ya, dan minimal itu biasanya OS 7 Nougat ya. Makanya kita pilih yang 71 aja. Setelah itu kita coba export lagi. Semoga tidak error. Bismillah. Masih error. Kalau masih error, bentar, kayaknya di sini. Ininya coba di uncheck ya. Ini. Terus ininya jangan tadi udah di ini ya yang ini, tapi kok menghilang. Coba kita reload dulu ya. Takutnya belum ke save. Internetnya enggak ini. Enggak, ini enggak pakai yang si itu. Kalau yang ini dari Bapak ya. Kalau yang itu tuh pakainya ke microcontroller. Nah, kita cek lagi di sini. Apakah udah berubah? Oh, ini udah berubah ya. Kalau sudah, kita coba export lagi, harusnya bisa. Kemarin tuh dirubah itunya bisa. Something went wrong. Ada apa ya? Wow. Jail compiler apt execution fail. Coba bentar. Ini udah ada ya, Garuda JPG udah. Terus background juga enggak. Screen orientation kita pilih full sensor. Screen satunya kita ganti jadi smart like. Kemudian kita pilih high quality image-nya, kita klik ya. Coba kita export lagi. Semoga bisa. Bismillah. Something went wrong. Ada apa ya? Bentar. Coba ke bagian account, ke preference. Di bagian appearance-nya kita coba menjadi naik, coba ya. Something went wrong. Kenapa ya? Coba di bagian ininya kita ganti pakai underscore, coba ya. Ini udah bener ya, ini udah ikonnya Garuda. Splash screen-nya juga sudah. Ini responsif sudah. Ini RTL supportnya jangan dicek-cek. Oh iya, temanya mohon maaf, ini belum dipilih ya, ini kan kosong. Mohon maaf ya kelewat satu, ini juga wajib. Pokoknya mah semua yang kosong kamu harus isi. Teme atau tem, kita pilih yang
di paut boleh, sehingga Bapak akan ganti dulu yang ini gelap ya ke cerah aja. Nah tadi ya, sekali lagi di bagian theming ada theme yang ini tadinya kan kosong, kita pilih ke default. Setelah itu kita export lagi. Belum Bapak ini berhasil tuh kan, berhasil ya. Nah, gitu ya. Kalau guru gak berhasil nanti malu ya, makanya ini berhasil. Nah ini berhasil ya. Kalau sudah berhasil muncul QR code dan juga download buat. Nah ini tandanya sudah berhasil. Kalau sudah berhasil kayak gini, kita bisa lanjutkan. Ya. Nah kita tambahkan pertama untuk tampilannya supaya rapi tombolnya, kita tambahkan layout ke general, pilih yang horizontal arrangement. Tahu kan fungsinya ya, ini untuk merapikan. Nah, kalau mohon maaf, ini screennya belum kita ganti semua apa udah? Oh udah ya. Kita fokus ke horizontal arrangement, kita klik komponennya. Seperti biasa, Bapak lebih suka di tengah ya. Align horizontalnya kita pilih center, align vertikalnya juga center. Kemudian background colornya kita hilangkan saja, kan ini ada pilihan none ya, none. Klik, kemudian kita set. Ini width-nya atau lebarnya. Kalau di app inventor itu kan ketika memilih klik nanti diisi ya, atau mau fill parent, otomatis atau apa itu bisa ya. Kalau di sini untuk manual itu bisa di sini, untuk otomatis bisa klik ini, untuk yang fill parent cukup klik sebelahnya, sehingga nanti kalau diklik hasilnya akan berubah nih, lihat. Nah gitu ya, nanti akan melebar, mentok gitu ya. Si horizontal arrangement ini kita akan isi dengan dua button. Klik lagi user interface, kemudian klik button, nanti masukkan ke sini. Nah 1, 2 seperti ini ya. Setelah itu supaya lebih rapi, button ini kita ganti namanya. Yang ini lihat. Kalau di app inventor itu ada di bawah di sini. Di Kodular itu cukup klik tombol pensil yang ini. Rename, klik. Button 1 kita ganti komponen jadi on. Kemudian button 2 kita ganti jadi off. Pak, kok ininya nggak berubah? Ya kita rubah di bagian teks. Klik komponen on. Kemudian supaya rapi juga kita pilih yang width-nya atau lebarnya fill parent seperti ini. Termasuk yang off juga kita fill parent kan seperti ini. Baru kita ubah teksnya. Yang tadinya teks for button 1 menjadi tombol on. Seperti ini. Pak, tulisannya kecil teing, ganti jadi 16 misalnya ya. Font size-nya. Atau kalau mau ditebelin boleh jadi bold. Yang off kita ganti juga jadi off seperti ini. Nah setelah itu kalau sudah seperti ini kita ganti ukurannya jadi 16 juga. Setelah itu kita bold juga seperti ini. Kalau sudah ini kita tambahkan juga sebuah horizontal arrangement. Bapak lebih suka kayak gitu, kenapa? Untuk pembatas. Seharusnya kan pakai line atau garis ya. Karena garisnya nggak ada, maka kita akali dengan horizontal arrangement. Caranya gimana? Kita pilih horizontal arrangement seperti ini di bawahnya. Kemudian untuk lebarnya kita fill parent kan. Untuk height-nya kita isi 2 seperti ini. Enter, nanti seperti ini. Background color-nya kita ganti warnanya jadi hitam. Seperti ini. Kita set. Nah nanti kan muncul garis, lihat. Nah gitu ya, kalau tips Bapak, trik Bapak untuk membuat garis pakai horizontal arrangement yang dikasih background. Jadi seolah-olah ada pembatas pakai garis ya. Gitu. Di bawah garis ini kita masukkan status. Jadi ketika lampunya menyala, entah itu dipencet ataupun udah nyala duluan, nanti muncul status di bawahnya tuh. Di aplikasi nanti muncul status lampu sedang menyala gitu kan ya. Kalau mati ya status lampu mati. Itu ya. Caranya gimana? Kita tambahkan dulu layout atau horizontal arrangement seperti ini. Nanti kita masukkan ke bawah. Seperti biasa, Bapak lebih suka width.
Nanti di dalam horizontal arrangement ini kita isi dengan label. 2 label ya kalau Bapak ya. Pertama, label untuk start judulnya. Untuk mohon maaf perlu dimasukkan. Kita masuk ke sini. Untuk judulnya 16 bold, tulisannya itu status. Ini nggak akan berubah-ubah karena kan cuma label saja. Status lampu misalnya. Pakai titik 2 deh, seperti ini. Status lampu. Bentar. Kehalang sama kamera ya. Lepas scroll dari sini aja. Ini alignmentnya center. Nah ini jadi tengah. Selain ini kita rename dulu labelnya jadi status lampu. Setelah itu kita tambahkan satu label lagi. Nah label yang kedua ini untuk proses pengubahan data dari Firebase. Kalau misalnya Firebase-nya menerima 1, nanti si label ini rubah jadi menyala. Kalau nilai yang diterima dari database itu 0, label yang kedua ini rubah menjadi mati. Kita tambahkan label yang kedua ya. Nah ini ya, di sampingnya yang status lampu. Seperti ini. Kita bold juga, ukurannya kita samakan jadi 16. Kemudian width-nya fill parent juga biar di tengah. Teksnya ini boleh diisi boleh tidak. Tapi kalau nggak diisi kan nggak tahu ini hilang ya. Tapi kalau Bapak lebih suka diisi, misalnya menyala atau mati, merdeka atau mati. Ini kita pilih center seperti biasa. Ini kehalangan kamera ya, maaf. Kita sinikan. Teks alignmentnya kita pilih jadi center sehingga nanti seperti ini. Nah, kita lihat ya, nanti tulisan menyala mati ini akan berubah seiring dengan nilai pada Firebase. Jadi kalau misalnya di sininya 0 ya nanti ini berubah akan menjadi mati. Kalau 0 nilainya ini akan begini otomatis. Kalau misalnya ini 1, ya di sini akan berubah menjadi menyala. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Pak, kalau sudah seperti ini apakah sudah beres? Belum. Ada satu yang sangat penting. Karena kita akan menggunakan Firebase, otomatis kita harus menggunakan komponen Firebase itu. Tadi Firebase ini ada di bagian Google. Menu Google kita klik. Setelah itu arahkan ke kanan, kita pilih yang Firebase Database. Yang ini kita klik. Kalau udah diklik biasanya kita drag ke tengah ini nih, lihat. Nanti lepaskan di sini. Set. Kalau sudah, nanti di sini tuh ada tambahan komponen Firebase Database 1. Kalau ada 2 ya nanti Firebase Database 2. Nah kan gitu ya, tapi kita butuhnya cuma 1 aja, jadi cukup yang Firebase Database 1. Kita klik yang ini. Kalian perhatikan di bagian kanan. Di sini ada Firebase Token. Nih lihat yang Bapak blok semua. Ini Firebase Token. Ada yang tahu Firebase Token ini apa? Yang kalian masih ingat pas di microcontroller? Apa? Ada yang tahu apa? Sebutin aja yang ingat. Apa? Firebase Token ini adalah secret kode yang ada di Firebase. Ini yang di sini nih. Secret kode itu yang ada di sini nih. Salah ya, maaf. Nah, Bapak reload dulu ya. Apa hidungnya gatel? Jadi gak nyaman. Nih lihat, untuk mendapatkan secret kode adanya di icon gear yang ini nih. Tuh, Bapak gerak-gerakin kursornya ini. Di sini kan di project overview di sampingnya ada gear icon atau icon gear. Kamu klik sehingga muncul menu seperti ini. Pilih yang project setting. Klik seperti ini. Nanti diarahkan ke sini. Di menu ini kamu pilih service accounts. Nah, ada error seperti ini. Biasanya nggak ada error ya. Mungkin
ini nggak error, tadi ada kendala di koneksi atau apa gitu ya. Perhatikan rahasia. Nah ini, klik yang service account seperti ini ya, sampai muncul seperti ini. Nanti ada database secret, kamu klik. Setelah diklik, di sini itu ada secret. Sebetulnya ini rahasia ya, ketika kalian membuat project itu gak boleh ditampilkan, tapi karena ini buat belajar, makanya kita akan tampilkan. Klik show, setelah di show boleh copy seperti ini, terus copy, atau biar lebih mudah cukup klik icon copy secret ini. Kita klik, ya udah copy. Selanjutnya kita pastekan di bagian sini. Tokennya kita hapus dulu, lalu pastekan di sini. Set, tergantilah dengan secret kode yang kita punya, gitu kan ya. Apakah ini sama dengan yang di Arduino? Sama. Coba perhatikan ke sini. Di sini ada yang namanya secret kode. Ini Bapak ganti dulu ya, aja 3. Kalau ini mah nama WiFi kan ya. Untuk secret kodenya yang mana? Lihat di bagian ini kan ada define Firebase secret. Nah, di dalam petik 2 ini isinya adalah secret kode yang tadi kita masukkan juga ke sini. Jadi kalau misalnya kalian pusing-pusing nyari di sini ya, kopikan di sini juga bisa. Copy dari sini, kemudian paste ke sini. Sama, itu sama aja. Selanjutnya kita akan masukkan Firebase URL-nya. Ada yang tahu Firebase URL itu yang mana? Firebase URL itu ada yang tahu di bagian mana atau yang mana? Hah? Apa? Boleh sebutkan? Apa? Yang jelas, yang keras? Kita udah ada anjuran kalau di luar ruangan lepas masker. Tapi karena di sini juga aman, insya Allah lepas masker. Gak akan dimarahin. Jokowi sudah bilang ya. Enggak. Dari cara ngomong juga kan gak jelas juga ya. Apalagi yang telinganya kurang pendengaran semakin gak jelas. Kalau lupa, Firebase URL itu cara ambilnya di sini ya. Di sini juga ada ya. Yang ini kalau di Arduino itu ada yang namanya Firebase link. Isinya itu kan URL atau link dari Firebase-nya. Cuman kalau di Arduino IDE ini dimasukinya nggak pakai HTTPS-nya juga gitu kan ya, langsung lampu. Kalau di sini itu wajib atau dianjurkan menggunakan HTTPS-nya juga. Maka kita ambil saja di bagian project atau mohon maaf Firebase real time database kita. Caranya bagaimana? Kita klik yang menu ini, nih lihat, jangan sampai salah ya. Meskipun sama-sama ada kata database, Firestore database dan real time database itu beda. Yang kita gunakan sekarang yaitu real time database. Kita klik yang ini. Setelah itu, nah di sini ada yang namanya ini, lihat. Ini ya. Kita copy seperti ini, kita blok dulu, set sampai ke garis miring terakhir. Kelihatan ya? Kita copy, klik kanan boleh, salin ataupun klik di keyboard CTRL plus C boleh, bebas, yang enaknya gimana. Yang penting disalin ya. Setelah itu kalau sudah disalin atau di copy, kita masukkan ke sini, ke Firebase URL. Kita pastekan di sini. Set. Lalu enter. Kalau sudah, ini kalah penting juga ya. Tak kalah penting. Di bawahnya itu ada project bucket yang tadi kita sempat bahas. Project bucket ini adalah wadah pada Firebase database-nya. Makanya tadi Bapak kenapa bikin dua kayak gini, status dan isinya lampu ya, karena tadi kita butuh project bucket-nya. Di sini ada project bucket dengan nama lampu ya. Kita kopikan yang ini, lalu kita copy, masukkan ke sini, ganti yang ini jadi seperti ini. Paham ya? Jadi project bucket itu yang di sini. Nah, kita masukkan ke sini. Pak, kalau sudah gimana ini? Apakah sudah beres? Sudah. Untuk di interface atau di designer sudah beres. Selanjutnya kita ke blocks. Kita klik blocks-nya. Nah, ini penting juga ya. Konsepnya gini.
Karena di sini ada screen-nya cuma satu, otomatis kan ketika aplikasi pertama kali dijalankan, maka screen satu ini akan dipanggil, betul kan ya? Makanya supaya nanti value-nya ini berubah menyala atau mati, ya di bloknya juga harus seperti itu. Kita klik screen satu. Kalau yang di pertemuan sebelumnya mengerjakan pembuatan splash screen sendiri, insya Allah paham. Tapi kalau yang dikerjain sama orang lain atau nggak ngerjain, mungkin belum paham. Caranya kita klik screen 1 ataupun kalau misalnya ada 2 screen 2, screen 3 itu bebas ya. Karena di sini ada screen-nya cuma 1, maka kita pilih screen 1. Lalu kita pilih screen 1 initialize. Lihat ke sini. Di sini ada when screen 1 initialize. Artinya apa? Ketika screen yang pertama itu dijalankan atau dibuka gitu kan ya, klik do, apa sih yang akan dipanggil atau dijalankan. Karena kita akan mengambil nilai dari Firebase, otomatis kita klik komponen Firebase yang ini, klik. Jadi di sini ada pilihan, kita pilih yang call Firebase database 1 get value. Lihat di sini ada get value yang memparahkan. Ini yang kita pilih yang ini. Lalu kita masukkan seperti ini. Pak, kenapa pilih yang ini? Lihat kata get value. Get bahasa Indonesianya apa? Nah, dapat atau menerima ya. Value itu kan nilai ya artinya. Jadi kita akan mendapatkan atau menerima nilai. Ketika sudah panggil Firebase-nya, dari Firebase itu kita akan dapatkan nilainya sama value-nya. Itu kan ya. Syarat untuk mendapatkan value kita harus memiliki tag. Maka di sini ada file yang masih kosong, kita isi. Cara ngisinya gimana? Kita pindahkan saja yang ini. Nah, ini lihat, masukkan ke sini. Tagnya kita isi. Kira-kira yang diisi apa tagnya tadi? Yang sempat Bapak bahas di awal. Kalau bakat itu status, kalau tag itu apa? Kalau 01 mah kan value atau nilai. Tag itu yang mana? Status kan di bakat. Nah, lampu ya. Lampu. Ini diambil dari mana? Coba lihat ke sini, ke Firebase. Di sini ada lampu. Nah, ini nih. Ini tag ya, tag yang kita masukkan di sini. Nah, tag lampu. Kita sudah mendapatkan tagnya nih. Nanti di dalam tag itu kan ada nilai gitu. Nah, ini ketika tagnya nggak didapatkan, apa sih yang akan didapat atau diambil? Ya udah, biasanya biarkan saja atau kita isi dengan 0. Kenapa Bapak ngeklik yang mat? Ada yang tahu nggak? Kenapa Bapak ngambil yang mat kemudian pilih yang 0 ini? Terus masukkan sini. Ada yang tahu kenapa? Pak, kok pakai yang ini? Kenapa nggak pakai yang teks terus isi 0? Kenapa nggak pakai yang ini terus isi 0 seperti ini? Ada yang tahu? Kenapa pakainya yang mat, yang warna biru? Ada yang tahu? Bisa, itu berarti titik kedua. Karena 0 itu apa? Bukan, karena 0 itu angka. Kalau di native data mah integer gitu kan ya. Kalau misalnya string, kalau 0-nya pakai string, nanti petik 2-nya ke bawah karena dianggapnya string 0-nya gitu kan ya. Nah, ini nanti petik 2 yang di sebelah sini nih, besar dulu. Nah, lihat nih. Ada petik 2-nya ya. Tuh. Kalau misalnya string, tuh kan baca tag. Nah. Mana kok enggak ini ya? Nah, attack string, berarti kan string. Kalau ini respond the number sound, berarti kan number, angka ya. Jadi kalau misalnya ini petiknya nggak ke bawah, kalau ini nanti petiknya ke bawah. Untuk menghindari itu ya, makanya Bapak nggak pakai itu ya. Sip. Nah, Bapak kecilin dulu. Nah, seperti ini ya. Pak, kalau sudah ini selanjutnya apa? Jadi gini, ketika aplikasi pertama kali dijalankan, kita dapatkan Firebase, kita ambil tagnya. Setelah kita dapat tagnya, si tag itu kan ada isinya ya. Wadah itu ada isinya. Mohon maaf, si tag itu yang di wadah lampu itu kan ada isinya, betul? Isinya itu nilai. Nah, nilai itu akan kita olah. Caranya gimana? Caranya sangat mudah.
kita klik lagi Firebase database seperti ini. Nanti selanjutnya kita pilih yang apa, kira-kira ada yang tahu nggak? Kita pilih yang got value. Pak, kan tadi udah get value, sekarang got value. Apa bedanya? Kalau dalam bahasa Inggris, perhatikan, kalau get itu biasanya kan verb 1 ya. Kalau got itu kan verb 2. Udah belajar ke sana? Verb 1, verb 2 kan ada di bahasa Inggris ya. Pernah belajar? Nah, ya, jadi kita anggap saja yang get itu verb 1, yang got itu entah itu verb 2 atau verb 3, yang pasti itu bukan verb 1 ya. Ketika verb 1 biasanya kan artinya itu get proses mendapatkan. Mendapatkan di sini adalah proses mendapatkan atau proses menerima gitu kan ya. Kalau got itu suatu bentuk kata kerja yang sudah biasanya kan ya. Kalau ini proses mendapatkan atau mendapatkan gitu ya. Kalau got itu sudah didapatkan. Dengerin. Kalau got value itu berarti nilainya sudah didapatkan. Kalau ini sedang mendapatkan, bukan sedang tapi proses mendapatkan atau sedang mengerjakan penerimaan data gitu kan ya. Kalau got itu sudah didapatkan nilainya. Makanya di sini ada when Firebase database sudah mendapatkan nilainya. Gitu ya. Sekali lagi, bentar ada pause dulu. Sekali lagi, kalau di sini ketika aplikasi pertama dijalankan kan si Firebase memanggil dan proses mendapatkan nilainya, termasuk tagnya gitu kan ya. Setelah tag didapatkan, lalu proses tersebut akan terjadi mendapatkan nilai. Dan di sini ketika Firebase mohon maaf ini kepencet. Ketika Firebase database 1 telah berhasil mendapatkan nilainya dari tag tersebut, apa sih yang akan dilakukan? Gitu kan ya. Nah, kita olah nilainya. Apakah nilainya itu 0, apakah nilainya 1? Cara mengolahnya gimana? Kita perhatikan. Di bagian do yang kosong ini kita isi dengan sebuah kontrol logika. Kita klik seperti ini, lalu kita pilih yang if then. Nah, kita pernah belajar ya, if then itu kan dari bagian struktur percabangan. Kita klik, setelah itu kita arahkan ke sini. Mohon maaf, ini yang ini ya. Kita arahkan ke sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya apa? Kan di sini ada file yang kosong ya. If, jika apa sih gitu kan ya. Nilai sudah dapat. Supaya nanti bisa muncul status nyala atau tidak di aplikasinya, si nilainya diapain gitu kan ya. Menurut kalian diapain? Ada yang tahu? Yang tahu Bapak kasih nilai. Kita bandingkan ya. Coba kita lihat lagi di bagian Arduino IDE. Nih lihat. Di sini. Lihat nih. Kalau di sini kan gini logikanya tuh. Logika untuk menyalakan atau mematikan lampu. Jika isi nilai variabel nilai atau jika isi dari variabel nilai itu isinya adalah 1, perhatikan, jika si variabel nilai ini isinya 1, maka nyalakan lampu. Jika isi dari variabel nilai ini isinya adalah 0, maka matikan lampu. Di sini juga sama, ya. Jika nilai yang didapatkan adalah 1, maka menyala. Jika yang didapatkan adalah 0 adalah mati. Cuman karena kita di sini ada tag juga, maka sebelum menilai kita isi tagnya dulu. Jadi gini, caranya bagaimana? Sebetulnya untuk if ini bisa menggunakan logic. Lihat yang warna hijau, logic. Di sini kan ada yang rangka seperti ini ya, file seperti ini, itu bisa masukin di sini. Atau juga menggunakan yang math. Math juga kan sama ya, ada yang kayak gini lihat. Ini bisa sama-sama aja. Tapi Bapak lebih suka yang logic untuk yang if-ifan, yang hijau ini. Set seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada 2 puzzle yang kosong. Puzzle yang pertama yang ini sebelah kiri kita isi dengan apa? Kita isi dengan tag. Tagnya dari mana? Kan kalau ini proses mendapatkan. Kalau di sini sudah didapatkan, tapi cara ngambilnya bagaimana?
kursor kita nih, lihat yang Bapak gerakin, kita arahkan ke tag yang ini. Nah, di sini akan muncul dua pajal lagi. Ada get tag, ada set tag. Kalau get tag itu kan kita dapatkan tag yang didapatkan dari tag lampu ini. Kita ambil tagnya ya. Kalau set ya mengeset, menetapkan gitu ya. Karena kita butuhnya untuk mendapatkan, maka kita pilih yang get tag. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sebelah kanannya ada pajal satu lagi yang kosong. Kita isi apa? Kita isi dengan teks lampu. Kita isi dengan teks yang ini. Kita copy saja biar cepat. Copy, paste. Muncul dua ya. Kita masukkan ke sini. Ada yang bisa baca blok ini? Yang ini? Cara bacanya gini. Jika get tag, berarti jika tag yang didapatkan adalah, mohon maaf, ini ketika ini muncul karena kursornya terarahkan ke sini ya, bukan muncul. Nah, ini muncul ke sini itu karena kursornya diarahkan. Kita abaikan saja. Sekali lagi, cara membaca ini adalah seperti ini. Jika get tag, berarti jika tag yang didapatkan sama dengan, lihat di sini ada sama dengan ya. Jika tag yang diterima atau yang didapatkan itu adalah tag lampu, itu ya. Sekali lagi, jika tag yang didapatkan adalah atau sama dengan tag lampu, apakah ada tag lampu di Firebase kita? Ada, berarti sudah sesuai. Ketika ada, maka di then ini kita tambahkan lagi if then lagi. Kenapa demikian? Kenapa kita menambahkan if di dalam if? Supaya gini, kalau if yang pertama ini kan untuk menyocokkan apakah tag yang diterima itu adalah tag lampu, kayak gitu ya. If yang pertama ini untuk membandingkan apakah tag yang kita terima itu adalah tag lampu. Sedangkan if yang di dalam ini adalah untuk nilainya. Yang tadi tuh, yang jika nilainya 0 berarti kan mati. Jika nilainya 1 berarti menyala. Adanya di bagian if yang di dalam ini. Itu ya. Pak, cara nambahinnya gimana? Pak, cara nambahin nilainya gimana? Nah, ini kan tadi Bapak udah nambahin dua pajal ini ya. Kita boleh menambahkan pajal yang ini ataupun yang ini. Bapak yang kedua ini, mohon maaf, Bapak yang kedua. Yang kedua ini, Bapak lebih suka menggunakan yang warna biru ini kesininya. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Karena kita akan mengambil value, di mana value atau nilainya itu berisikan nilai yang berupa angka. Kalau digunakan dengan tag yang ini itu gak cocok. Masa sih nilai angka pakainya logic gitu kan ya? Maka pakainya yang biru. Setelah seperti ini, puzzle ini yang kosong ini kita isi dengan apa? Puzzle yang sebelah kiri kita isi dengan, lihat nih, kalau tadi tag, sekarang kita arahkan ke value yang ini. Nah, di value ini ketika kursor mouse kita diarahkan, nanti akan muncul get value dan set value. Yang harus kita pilih yang mana? Hah? Apa? Yang get ya, karena kan kita menerima. Set kita nggak pakai ya, kan kita get. Kan tadi Bapak bilang jika isi dari variabelnya itu adalah 1, nanti nyala. Nanti kan get. Kita klik, kemudian arahkan ke sini. Nah, lihat. Istirahat ya. Tapi tanggung, kita isi dulu nilainya ya. Nah, ini setelah seperti ini, kita isi nilainya dengan mat. Pilih yang ini nih. Set seperti ini. Masukkan ke sini. Kita isi dengan 1. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini setelah tadi kita menambahkan logika ya, logika ketika didapatkan nilainya adalah 1, apa sih yang akan kita tampilkan? Karena di sini kita akan mengubah
label yang ini nih, lihat, mengubah label ini yang tadinya mohon maaf, kita akan merubah label ini sesuai dengan nilai yang didapatkan pada Firebase. Ketika nilainya 1, maka tulisan ini akan menjadi menyala. Ketika nilainya 0, maka tulisan ini akan mati. Gitu kan ya, secara otomatis. Maka caranya bagaimana? Karena ini adalah komponen label. Nah, ini mohon maaf tadi belum Bapak ganti ya. Label ini kita ganti dulu. Kita rename seperti ini. Setelah kita rename, kita ganti jadi nilai lampu misalnya ya. Jadi nilainya itu akan diolah menjadi keterangan di sini. Caranya bagaimana? Di den ini kita panggil label yang ini, lihat. Nah, ini lihat. Nilai lampu ini kita klik, kemudian kita pilih yang set nilai lampu teks tuh yang ini, lihat nih. Tulisan nilai lampu ini dari nama labelnya. Kalau nama labelnya nilai apa, nilai suhu, ya berarti nanti munculnya nilai suhu. Kalau nilai apa kan itu tergantung dari penamaan komponen labelnya. Karena kita penamaannya nilai underscore lampu, maka di sini kita pilih set nilai underscore lampu teks tuh. Kita klik. Setelah diklik, nanti masukkan ke sini. Nah, gini ya. Setelah nanti di set label teksnya, maka di sini ada puzzle yang kosong. Kira-kira diisi apa? Kira-kira diisi apa? Gufron? Kira-kira diisi apa? Diisi apa? Apa? Bukan. Kita ganti ya menyala kan, tulisan menyala. Karena kan cuman mengganti tulisan. Teks, hanya mengganti teksnya saja. Kita tambahkan teks seperti ini. Isi dengan menyala. Makanya jangan ribut ya. Nah, di sini set nilai lampu teksnya menjadi apa? Menjadi menyala ketika value atau nilai yang didapat adalah 1. Pak, kalau misalnya nilainya 0, yang di set apa berarti? Mati ya. Kata Pak Waj mati. Caranya gimana biar mudah itu atau biar cepat? Kita cukup kopikan yang ini nih. Di sini ada if ya, ada if yang satu blok ke sini, lihat. Kita klik yang ini, kemudian kita copy. Bisa klik kanan duplikat itu bisa seperti ini. Atau Ctrl C terus Ctrl V untuk pastinya bisa. Setelah ada 2 gini, kita masukkan ke puzzle yang ini nih, yang penjolnya. Nah, lihat tuh kan kalau misalnya masuk, ini kuningnya nyala aktif ya. Ke sini, set sehingga seperti ini. Yang harus kita bedakan apa? Gufron? Tahrul? Ngobrol baik. Yang kita harus rubah apa aja di sini? Apa aja coba sebutkan, Gufron? 1 jadi 0. Terus apa lagi yang kita harus rubah kira-kira? Menyala ya. Selain 0 ini value-nya atau nilainya dari Firebase, kita juga harus mengeset labelnya menjadi mati. Nah, ini ya. Kalau nilainya 1 menyala, kalau nilainya 0 ya mati gitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Pak, kalau sudah seperti ini kira-kira apa lagi? Apakah sudah? Belum. Ada lagi yaitu tambahan ketika datanya berubah. Jadi begini nih. Mana sih? Nah, ketika datanya berubah secara otomatis, misalnya tadinya 0 jadi 1 gini, itu juga kan harus dibuat codingnya ya. Ini harus dibuat codingnya yang ini tuh. Ini harus dibuat codingnya. Supaya apa? Supaya nanti di aplikasi juga berubah. Ketika value-nya otomatis berubah di Firebase-nya, nanti di aplikasi juga berubah. Caranya bagaimana? Kalau ini kan got value, artinya mendapatkan value. Untuk supaya bisa berubah atau tidak, kita pilih yang Firebase database yang ini. Klik. Kemudian kita pilih yang data chain atau data chain. Dibacanya data chain ya. Kalau kalian paham bahasa Inggrisnya, data chain itu ketika datanya telah diubah atau berubah, gitu kan ya.
when Firebase database data changed, ketika datanya sudah berubah atau diubah. Apa sih yang akan dilakukan? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah sama dengan blok logika yang ini. Jadi karena ini sama, ya udah kita duplikat saja blok yang ini. Nah, setelah itu kita pasang ke sini. Udah gitu aja. Seperti ini ya. Jadi isinya sama, yang membedakan adalah ininya. Kalau yang ini got value, kalau yang ini data changed, ketika data telah diubah ataupun dirubah. Gitu kan ya. Apakah sampai sini sudah beres? Belum. Kalau ini beres ketika otomatisasi, entah itu dari database-nya nilainya bagaimana ataupun dari aplikasinya bagaimana. Yang kedua adalah kita akan mengubah atau menyalakan lampu dengan menggunakan tombol. Itu kan yang utama ya, mengendalikan lampu dengan menggunakan tombol. Karena di sini bloknya belum ada tombol, ya udah berarti kita tambahkan logika untuk tombol tersebut. Kita klik yang on untuk menyalakan. Nanti di sini kita pilih yang when button on click. Berarti when on click yang ini. Setelah itu kita pilih ke sini. Nah, do-nya ini kita isi apa kira-kira? Ada yang tahu? Kalau misalnya mencet tombol on, berarti yang berubah apa kira-kira? Yang berubah itu adalah nilai di database-nya. Jadi ketika kalian mencet tombol on, yang ini, itu nilainya harus 1. Yang tadinya 0, ketika mencet tombol on, itu berubahnya harus jadi 1, seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya kalian bisa melakukan hal tersebut? Di bagian blok on, do-nya itu kalian isi dengan Firebase dan pilih yang store value, yang ini nih. Kalau tadi get value artinya kan mendapatkan. Kalau ini store value artinya, store itu kan apa artinya? Store, ada yang tahu artinya store? Store ini adalah menyimpan. Store itu kan artinya kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya menyimpan atau mengirim ya. Jadi ketika tombol on diklik, ada nilai yang harus dikirim ke Firebase. Kira-kira nilai apa yang harus dikirim ke Firebase-nya? 1 ya. Ketika tombol on diklik, kata Quinlan adalah nilai yang dikirimnya adalah 1. Dan nilai tersebut harus dikirim ke tag mana? Kira-kira ada yang tahu? Tag lampu ya. Jadi kita copy dulu tag lampunya seperti ini, masukkan ke sini, dan kita masukkan nilainya. Kira-kira nilainya harus pakai apa untuk menuliskan 1 itu? Hah? Ada yang tahu? Kita gunakan komponen pada math. Itu kita gunakan yang ini nih. Kita gunakan komponen yang ini karena kenapa? Karena kan yang akan dikirim adalah nilai 1 atau 0, di mana 1 itu kan nilainya angka atau berupa angka. Makanya lebih cocok menggunakan komponen dari math untuk memasukkan number atau angka. Maka kita tulis 1. Jadi logikanya gini, logika utuhnya ketika tombol on diklik, panggil Firebase untuk mengirimkan nilai 1 pada tag lampu. Gitu ya. Kemudian untuk yang off-nya gimana, Pak? Kira-kira gimana? Sama aja ya. Yang membedakan when-nya saja. When off click gitu kan ya. Kita panggil Firebase ini dan kirim nilai ke tag lampu, yaitu nilainya adalah 0 gitu. Udah gitu aja. Apakah beres? Sudah beres gitu ya. Selanjutnya tinggal apa? Ada yang tahu? Selanjutnya tinggal apa? Selanjutnya tinggal kita ekspor ke APK supaya bisa dicoba atau diinstal. Kita klik ekspor, lalu kita klik Android app atau APK. Nah, kalau sudah seperti ini, perhatikan. Nah, sambil nunggu ini Bapak akan sedikit rubah codingan yang ini ya. Tadi kan Bapak rubah nama wifi-nya jadi TKJ 3 ya. Kita upload dulu.
sudah beres, lihat nih. Ini sudah beres proses ekspor ke APK-nya. Setelah itu kita download APK-nya. Kita download APK-nya seperti ini. Klik. Nah, kalau sudah nanti akan terdownload. Nah, kita download saja. Ini namanya bebas, kasih nama ya, yang penting sesuai. Lalu kita klik save. Setelah APK-nya terdownload, selanjutnya adalah kita cobanya di perangkat Android. Berhubung Bapak di komputernya ada emulator, Bapak akan bisa langsung menjalankannya. Emulator itu apa? Jadi emulator itu sebuah tool atau aplikasi yang bisa digunakan di laptop kita untuk menjalankan sebuah aplikasi Android. Jadi seolah-olah laptop atau komputer kita ada HP Android-nya, tapi padahal mah itu emulator gitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Emulator yang Bapak gunakan adalah BlueStack. Oke, kita coba. Bapak akan langsung buka ini, buka di folder ya. Seperti ini, kita buka yang ini, lalu kita boleh open ataupun double klik sama saja. Kalau misalnya emang sudah ada emulatornya gitu kan ya. Kalau belum ya harus di HP Android gitu kan ya. Sambil nunggu ini kita cek. Ini ya, ada iklan ternyata ya. Bapak cek dulu yang ini. Ini masih proses upload ya. Oke. Nah ini ya. Ini apa ini? Ini foto Bapak ya. Ini yang kemarin, ini yang baru. Nah, pertama kita akan coba dulu aplikasinya ya. Kita buka, set. Wah, ini ada splash screen. Nah, bedanya di sini tadi gitu ya, ketika di Colular bisa membuat splash screen tanpa screen, tapi pakai gambar. Pak, kok di sini muncul Firebase error? Setelah itu, for a custom Firebase host, you must first set your authentication server before using authentication features. Ini maksudnya apa? Ini nggak error ya, Bapak anggap ini bukan error. Kenapa gitu? Karena di Colular itu dianjurkannya ketika memasang Firebase, kita bukan wajib ya, kita bagusnya pertama kali masang juga autentikasi untuk Firebase tersebut, atau autentikasi untuk aplikasi kita maksudnya ya. Jadi seolah-olah si aplikasi kita teh ada loginnya. Tahu login? Nah, autentikasi itu maksudnya seperti itu ya. Jadi seolah-olah aplikasi yang kita buat dengan menggunakan Firebase itu ada fitur loginnya, di mana login tersebut digunakan dari fitur Firebase tersebut atau Firebase Authentication. Karena kita belajarnya nggak harus pakai login untuk saat ini, jadi Bapak cukupkan atau Bapak anggap tidak memakai login juga nggak masalah gitu kan ya. Makanya muncul error ini bagi pembelajaran sekarang itu tidak masalah ya, bisa diabaikan saja karena tidak berpengaruh ke aplikasi yang nantinya akan kita coba. Langkah selanjutnya kita klik continue. Setelah ini muncul tombol yang kita sudah buat tadi. Pak, ini tulisannya status lampu mati. Kira-kira dari mana? Tiba-tiba ketika Bapak jalankan aplikasinya, tulisannya jadi mati. Kira-kira kenapa? Dari mana? Ada yang tahu? Dari database ya. Sebetulnya bukan dari database. Database itu hanya mendapatkan nilai nolnya saja. Baru ketika nolnya sudah didapatkan, dirubah menjadi tulisan mati dengan menggunakan blok yang ini nih. Jadi nilai ini itu akan diubah menjadi tulisan mati dari blok yang ini, yang tadi tuh. Ketika nilai yang didapatkan adalah 0, maka labelnya diubah menjadi mati tulisannya, gitu kan ya? Pak, saya nggak percaya dengan omongan Bapak misalnya kan ya. Kita bisa lihat ya di sini. Kita coba buktikan untuk nilainya atau hasilnya. Bentar, aplikasinya mana ya? Nah ini ya, kita coba buktikan. Bapak akan kecilkan dulu. Nah ini, di sini kita akan coba ubah 0 ini menjadi 1. Harusnya ini menjadi menyala ya. Coba kita rubah jadi 1 seperti ini. Set. Tuh. Berubah ya.
gitu. Coba ini jadi 0 lagi. Set, mati. Lihat di sini berubah jadi mati ketika Bapak rubah jadi 0. Ketika rubah jadi 1, lihat di sini nih, perhatikan di bagian ini nih. Matinya ini akan berubah menjadi menyala nih. Bapak deketin. Lihat. Nah, ini 1 ya, tadi belum Bapak enter. Set, tuh. Berubah jadi menyala. Padahal Bapak cuma merubah yang value-nya saja gitu kan. Pak, kok lampunya nggak nyala? Enggak, karena kan masih proses upload ya, jadi belum berfungsi. Nah, ini masih proses upload dulu, tunggu. Nah, ini untuk aplikasi berarti sudah berhasil dihubungkan dengan Firebase dan juga bisa dikontrol dengan Firebase. Oh iya, lupa, untuk tombolnya bagaimana Pak? Kalau tadi kan kita rubah ini, nah ininya berubah. Coba kalau misalnya kita pencet tombol on-nya, apakah ini berubah jadi menyala dan juga ini value-nya berubah jadi 1 atau tidak? Kita buktikan ya. Kalian perhatikan ke lampu 0-nya ini nih, yang ini. Apakah ketika Bapak pencet on itu berubah jadi 1 langsung atau tidak? Lihat baik-baik. Pencet ya, Bapak pencet nih. Set. Lihat, berubah ya. Ini berubah jadi 1 dan tulisan juga berubah jadi menyala. Coba kita klik off. Set. Lihat, ini mati, ininya jadi 0. Gitu ya konsepnya ya. Jadi mengubah nilai untuk dikirim ke controller atau microcontroller gitu. Nanti kalau udah dikirim, ya udah nanti tinggal dibandingkan aja di sininya nih. Nah, di sininya ketika 1 ya nyala, ketika 0 ya mati gitu. Yang dari Firebase-nya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini sedang proses upload karena tadi Bapak rubah nama wifi-nya jadi TKJ 3. Karena kan sekarang Bapak sedang mengajar di kelas TKJ 3 gitu kan ya. Biar adil. Nah, gitu ya. Kita tunggu dulu sedikit lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di channel YouTube ini. Nah, ini sedang proses ngupload ya. Coba Bapak meminta bantuannya buat nama wifi dengan 10 TKJ 3. Nah, ini sedang mencari sinyal wifi dulu karena kan kita sudah ganti nama koneksinya ya. Yang tadi buat koneksi ganti lagi nama wifi-nya. Terus biar nggak dipakai sama yang lain, set ke 1 pengguna aja. Takutnya ada yang iseng pengen konek tiba-tiba ngedownload ke YouTube ya habis kuotanya. Nah, ini lihat wifi telah tersambung ke 10 TKJ 3 dan status lampunya 0 mati. Karena di Firebase-nya juga mati ya 0. Nah, kita buktikan ketiga-tiganya. Pertama, ininya dibuat seperti ini. Kemudian ini aplikasinya seperti ini. Nah, lihat. Nah, ada 3 layar ya. Ada 4 malah. Di sini ada aplikasi, kemudian di sini ada Firebase, di sini ada microcontroller atau ESP8266, di sini ada lampu. Apakah semuanya berfungsi atau tidak? Kita coba ya. Baik-baik. Awalnya 0 atau mati. Pertama Bapak akan coba klik tombol on-nya. Harusnya ini berubah jadi lampu menyala, ini jadi 1 dan lampu di kamera jadi nyala gitu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba klik on, set. Nah, berhasil ya gitu. Ini di aplikasi tulisannya menyala, di database 1, di sini lampu menyala dan di kamera juga menyala. Pak, masih belum percaya? Kita matikan. Off. Nah, ini 0, ini delay, kita tunggu 0 dan lampu mati. Pak, masih belum percaya? Mungkin dipencet. Kita coba diinstal di handphone. Nanti Bapak akan nyalakannya di agak jauh. Oke, Bapak install dulu di HP ya. Aplikasinya Bapak akan export lagi. Kita akan coba install di sini ya. Nanti Bapak akan kontrol dengan jarak jauh. Kalau pemirsa yang melihat di YouTube, mungkin orangnya nggak kelihatan ya. Tapi ketika demo ini, saya sebagai pembuat video ini menggunakan melalui handphone gitu aja. Nah, Bapak akan coba download dulu ke handphone Bapak dan install di sini ya. Jangan dulu, nanti Petrok. Jangan, Bapak aja dulu, bentar ya.
kena sing di scan ya. Bapak akan install. Anyway. Open, install. Nah ini kita akan coba ya. Si belum percaya, si tampil aplikasinya. Nah, tuh. Nanti ketika bapak pencet ya yang ini, di tulisan matinya akan berubah menjadi nyala, kemudian di ininya akan berubah juga, di sini akan jadi satu dan ini menyala. Ketika dipencet dari jarak jauh. Klik, situ nyala, itu berubah jadi satu, itu menyala. Pak, belum percaya, kan dari jauh banget ya kan? Di sini kita akan matikan lampu tersebut. Kita lihat ya, off. Nah, gitu ya. Dari rumah bisa? Bisa banget, karena kan ada koneksi internet di HP bapak, itu bisa. Kalau kalian mau di Baghdad juga bisa ya. Ambil perak ya. Iya bisa, di Arab bisa. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk proses pembuatan atau pengendali alat, entah itu alatnya apa aja, baik lampu, suhu dan sebagainya, dengan menggunakan handphone dan juga microcontroller, kemudian dimonitoring dan dikontrol dengan jarak jauh. Seperti inilah contoh atau tutorial sederhananya seperti ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, Bapak tutup atau saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.